Assalamualaikum teman-teman siswa dan siswi kelas 7 SMPTC Islam. Oke, semoga semuanya tetap berada dalam lindungan Allah ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang zat dan karakteristiknya. Itu si zat. Zat. Nah, seperti yang kita sudah dengar sebelumnya, zat itu adalah materi. Jadi, zat itu bisa dikatakan materi. Nah, zat itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, kita lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar kursi, ada gambar mobil, ada gambar manusia. Nah, semua benda-benda itu tersusun dari berbagai jenis zat atau materi. Jadi, semua benda atau misal tubuh kita ini tersusun dari berbagai jenis materi. Berjuta-juta materi tersusun menyusun tubuh kita. Nah, berdasarkan penyusunnya, zat atau materi itu dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan yang kedua ada campuran. Tunggal itu berarti zatnya satu. Sedangkan campuran berarti zatnya bisa dua atau lebih. Oke, kita lihat di sini. Untuk zat tunggal itu dibagi menjadi dua. Ada unsur, ada senyawa. Nah, perbedaannya apa? Kalau unsur itu zat yang hanya mengandung satu jenis atom. Sedangkan senyawa zat yang terdiri dari dua atau lebih atom atau unsur. Jadi kalau misalkan unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom dan yang kedua itu terdiri dari dua jenis atau lebih unsur atau atom. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini ada huruf H, nomor 1. H itu adalah hidrogen. Nah, H itu adalah hidrogen. Jadi, salah satu contoh dari unsur adalah hidrogen. Kemudian kita lihat contoh lain di sini ada O. O itu apa ya? O itu adalah oksigen, teman-teman. Kemudian ada lagi misal di sini Al. Al itu adalah aluminium. Kemudian ada lagi contoh di sini ada Fe. Fe itu adalah besi. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari macam-macam unsur, teman-teman. Kita lihat di sini perbedaan antara unsur dan senyawa. Dari definisinya, unsur itu adalah zat yang hanya mengandung satu jenis atom. Nah, contohnya yang seperti yang tadi ada dalam tabel periodik unsur. Nah, itu contohnya di sini ada emas atau Au, oksigen atau O, kemudian ada hidrogen atau H, besi atau Fe. Seperti yang tadi dalam tabel periodik unsur itu. Nah, ini di sini ada gambarnya, misal ada contoh gambar dari unsur itu ada satu jenis atom warna biru atau misal dua jenis atom kedua-duanya berwarna merah. Jadi hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Meskipun atomnya ada dua, tapi jika dia sejenis, dia masih dikategorikan unsur. Kemudian ada senyawa. Senyawa itu kan zat yang terdiri dari dua jenis atau lebih unsur. Oke, contohnya di sini ada garam. Garam itu penulisan kimianya NaCl. Nah, NaCl itu berarti terdiri dari Na dan Cl. Na itu untuk natrium, Cl itu untuk klorin. Jadi garam itu terdiri dari atom natrium dan atom klorin. Artinya, garam itu mengandung dua jenis unsur atau
lebih. Nah, jadi NaCl itu terdiri dari dua jenis unsur ya, teman-teman. Kemudian di sini ada glukosa. Glukosa di sini ada C6H12O6. Berarti di sini glukosa itu mengandung atom C, atom H, dan atom O. Oh, berarti di sini sudah jelas dia terdiri dari 3 jenis unsur. Ada C, ada H, dan O. Nah, bisa dikatakan bahwa glukosa itu dikatakan adalah senyawa. Kemudian ada air. Air penulisannya adalah H2O. H2O berarti terdiri dari atom H dan atom O, hidrogen dan oksigen. Oh, ternyata air itu terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, jelas bahwa air itu mengandung dua jenis unsur. Oke, nah bisa di sini kalau misalkan dari gambar kita ilustrasikan. Kita ilustrasikan di sini ada atom yang berwarna biru dan atom berwarna merah. Nah, di sini sudah jelas bahwa kedua atom itu tidak sama atau terdiri dari dua jenis atom yang berbeda. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya merah. Atau misal di sini lagi ada kedua atom itu berwarna biru, sama-sama berwarna biru, tetapi ukurannya berbeda. Artinya ini masih uh, jenis unsur yang berbeda karena ukurannya tidak sama. Maka jika terdiri dari dua jenis atom atau lebih, nah itu bisa dikatakan bahwa dia itu adalah senyawa. Nah, seperti di sini contohnya, contoh unsur ada emas atau Au dan oksigen. Nah, oksigen itu penulisannya adalah O2, berarti terdiri dari dua atom O. Nah, bisa lihat di sini diilustrasikan, di sini ada dua atom O, dua atom O-nya ada dua. Nah, ini dua atom O itu masih satu jenis ya teman-teman, berarti meskipun atomnya ada dua, tetapi dia masih satu jenis, maka dia dikatakan unsur. Kemudian di sini adalah contoh senyawa. Nah, di sini kita lihat ada gambar air. Nah, gambar air, air itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, air itu adalah H2O. Nah, berarti air itu mengandung atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, seperti itu. Jadi artinya air itu sendiri terdiri dari dua jenis atom yang berbeda. Ada atom hidrogen dan atom oksigen. Maka air itu bisa dikatakan senyawa. Oke. Nah, bisa diilustrasikan di sini ada gambar satu atom O dan dua atom H berdempetan. Nah, artinya si atom yang H ini tidak sama dengan atom yang O ini. Seperti itu. Kemudian campuran. Campuran itu ada dibagi menjadi dua jenis. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, di sini kita lihat ada gambar. Yang pertama untuk campuran homogen, ada gambar air ditambah gula. Coba kalian bisa membayangkan jika air dan gula disatukan, maka apa yang akan terjadi? Iya, betul. Gula itu akan terlarut dalam air ya, teman-teman. Jadi di sini ciri-ciri dari campuran homogen itu adalah memiliki bagian penyusun yang sama. Kemudian yang kedua, terdiri dari dua bahan penyusun atau lebih yang tercampur secara merata dan seragam di seluruh campuran tersebut, atau kedua bahan itu terlarut. Jadi artinya ketika dua zat itu bersatu, maka tidak bisa dibedakan mana zat pelarutnya, mana zat terlarutnya, seperti itu. Kemudian untuk campuran heterogen, yang bisa kalian lihat di sini, ada gambar air dan pasir. Nah, mungkin kalian bisa bayangkan jika air dan pasir disatukan, apa yang akan terjadi? Oke.
Nah, di sini ciri-ciri heterogen adalah memiliki bagian penyusun yang tidak sama. Yang kedua yaitu terdiri dari dua bahan penyusun atau lebih yang tidak tercampur. Ingat ya, tidak tercampur secara merata dan seragam, sehingga masih bisa dibedakan antara bahan penyusunnya. Nah, jika air dan pasir disatukan, maka pasir itu pun tidak akan terlarut dalam air. Maka masih bisa dipisahkan teman-teman, masih bisa kelihatan ya pasir-pasirnya dalam air itu. Karena pasirnya tidak terlarut dalam air. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita lihat di wujud zat seperti yang kita sudah ketahui. Wujud zat itu ada 3 macam, ada zat padat, ada zat cair, dan zat gas. Nah, bisa kita lihat di sini contoh dari zat padat itu sendiri adalah kayu. Kemudian zat cair itu adalah air contohnya. Kemudian zat gas itu adalah contohnya adalah gas yang ada dalam balon. Oke, nah kita lanjut aja. Kita lihat di sini karakteristik partikel-partikel zat itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dari keadaan partikel untuk zat padat. Di sini kita lihat gambarnya. Nah, itu terdiri dari partikel-partikel yang tersusun. Nah, kita lihat sekalian di letak partikelnya itu sangat rapat. Rapat dan teratur, teman-teman. Kemudian untuk zat cair bisa kita lihat di sini letak partikelnya agak renggang. Nah, kemudian untuk zat gas, nah sangat renggang. Letak partikelnya sangat renggang. Nah, kemudian dari segi gaya tarik antar partikel, nah untuk dari gerak gaya tarik antar partikel itu kita lihat di sini. Antara partikel yang satu dengan partikel yang lain itu pasti akan terjadinya ada gaya tarik menarik ya teman-teman. Nah, jika antara partikel yang satu dengan partikel yang lain itu berdempetan, maka gaya tarik menarik antara satu partikel dengan partikel yang lain akan sangat kuat. Nah, jadi untuk zat padat itu gaya tarik antar partikelnya akan sangat kuat. Kemudian untuk zat cair, karena dia agak sedikit renggang, maka gaya tarik partikelnya agak lemah. Dan untuk zat gas, karena letaknya sangat berjauhan atau sangat renggang, maka gaya tarik antar partikelnya akan sangat lemah. Kemudian dari bentuknya, bentuk zat padat dia akan selalu tetap. Contoh seperti kursi. Kursi dipindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain, maka bentuknya akan tetap kursi. Jadi bentuknya akan selalu tetap. Kemudian untuk zat cair, bentuknya dari segi bentuknya pasti dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Jika pada awalnya ada zat cair berada dalam botol, kemudian kita pindahkan ke dalam suatu wadah, maka bentuk dari zat cair itu akan mengikuti sesuai wadahnya. Kemudian zat gas juga pasti bentuknya berubah-ubah. Kemudian dari segi volumenya, volume atau isinya, untuk zat padat maka akan selalu tetap ya teman-teman. Kemudian untuk zat cair juga volumenya atau isinya akan selalu tetap. Misal ketika ada air dalam botol volumenya 500 ml, kemudian kalian pindahkan ke dalam suatu wadah, misal mangkok, maka volumenya akan tetap sama 500 ml, tidak akan berubah. Tetapi untuk gas pasti volumenya akan berubah, mungkin berkurang atau ya yang pasti akan berubah. Oke teman-teman, setelah kita mendengar pembahasan tadi, nah ada kuis teman-teman yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Jadi silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar video ini.
Oke, kuisnya yaitu kelompokkanlah zat-zat berikut ini ke dalam unsur, senyawa, atau campuran. Oke, yang pertama aluminium atau Al. Nah, dia masuknya kemana nih? Ke unsur, senyawa, atau campuran gitu. Yang dua nitrogen N itu masuknya unsur, senyawa, atau campuran. Mungkin jika kalian tadi eh, jika kalian tadi menyimak pembahasannya tadi pasti ini bisa kalian jawab. Kemudian yang ketiga ada cuka. Nah, CH3COH itu termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Kemudian untuk garam NaCl, nah dia masuk unsur, senyawa, atau campuran. Yang kelima teh manis, nah dia masuk kemana? Oke, contohnya di sini ya, emas. Jadi kalian bisa jawab sesuai contoh seperti ini. Jika misalkan pertanyaannya emas atau AU itu sama dengan unsur. Nah, jadi kalian tinggal jawab dari 1 sampai 5 ini dia masuknya kemana? Ke unsur, senyawa, atau campuran. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, dan jangan lupa komen, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita tanyakan ya. Oke, semoga video kita kali ini bisa bermanfaat dan semoga semuanya bisa paham. Oke, teman-teman, kita tutup video kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.